ciri-ciri wali setan bukan hanya menyesatkan, memecah umat. Orang nyatu dipecah sama dia, orang udah beramal disesatkan sama dia, orang udah beramal soleh dibid'ahkan sama dia. Itu wali setan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang perkataan oleh Buya Ar-Razi. Jadi beliau mengatakan bahwa wali setan itu adalah yang suka membid'ahkan dan menyesat-nyesatkan orang-orang yang telah berbuat amal soleh kemudian dipecah belah, disesat-sesatkan. Nah teman-teman semuanya, jadi apakah benar wali setan itu orang yang mengajak kepada tauhid dan untuk meninggalkan perkara bid'ah dan mengajak kembali kepada sunnah Nabi SAW itu disebut wali setan? Nah teman-teman semuanya, jadi saya akan menampilkan videonya. Dan nikmatin, ini takdir di Indonesia sudah banyak yang bergeser Pak. Tsunami, udah banyak. Tsunami yang terjadi kan sekali, kata Amerika bakal ada tsunami lagi kan, nggak kejadian. Itu takdir yang bergeser, takdir yang digeser sama Allah. Itu kalau nggak ada wali hidriyah di sini lewat kita. Itu Allah marham ummata Muhammad. Maka ciri-ciri wali hidriyah penyayang sama umat. Ciri-ciri wali setan bukan hanya menyesatkan, memecah umat. Orang nyatu dipecah sama dia, orang udah beramal disesatkan sama dia, orang udah beramal soleh dibid'ahkan sama dia. Itu wali setan itu, bukan wali hidriyah itu ya. Jadi teman-teman semuanya ya, orang yang membid'ahkan itu adalah wali setan ya. Bukankah hadis tentang masalah bid'ah itu adalah dari Nabi SAW? Kenapa bisa mereka itu alergi dengan hadis masalah bid'ah? Kenapa ya teman-teman ya? Mari kita simak kembali. Dan tambah banyak, ini nggak akan tambah sedikit ya. Semoga Al-Ma'sum nanti rajin buat kajian-kajian Ahlus Sunnah yang sudah dapat nur hidriyahnya ya. Jangan sibuk hal-hal yang ya kecil-kecil lagi. Nah teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan sendiri ya, yaitu perkataan Buya Ar-Razi mengatakan bahwa ciri wali setan adalah suka membid'ahkan dan menyesat-nyesatkan. Jadi saya semestinya akan fokus membahas tentang masalah wali Allah dan wali setan ya. Jadi ada itu wali-wali Allah ya, dan juga ada wali-wali setan. Dan ini adalah hadis tentang peringatan masalah bid'ah. Jadi hadis ini yang keluar dari perkataan Nabi SAW. Kenapa harus alergi tentang hadis yang menjelaskan tentang bid'ah? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah berkata, jika Rasulullah SAW berkhutbah, maka merahlah kedua mata beliau dan suara beliau tinggi serta kemarahan yang keras, yaitu emosi beliau. Sepertinya beliau sedang memperbanyak pasukan sambil berkata, waspadalah terhadap musuh yang akan menyerang kalian di pagi hari. Waspadalah kalian terhadap musuh yang akan menyerang kalian di sore hari. Beliau berkata, aku telah diutus dan antara aku dan hari kiamat seperti dua jari jemari ini ya. Nabi menggandengkan antara dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Dan beliau berkata, kemudian dari itu sesungguhnya yang terbaik, kata-kata terbaik adalah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan seburuk-buruknya masalah adalah masalah perkara baru. Dan semua bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim nomor 2042. Dalam riwayat An-Nasai yaitu ada tambahan. Dan semua perkara yang baru adalah bid'ah. Dan seluruh bid'ah adalah kesesatan. Dan seluruh kesesatan di neraka. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1578. Jadi teman-teman semuanya, saya akan fokus tentang membahas tentang wali Allah vs wali setan.
Dan saya akan tampilkan kembali ya perkataan Buya Ar-Razi ini. Maka ciri-ciri wali Hidriyah penyayang sama umat. Ciri-ciri wali setan bukan hanya menyesatkan, memecah umat. Orang nyatu dipecah sama dia. Orang udah beramal disesatkan sama dia. Orang udah beramal soleh dibid'ahkan sama dia. Itu wali setan itu. Bukan wali Hidriyah itu. Ya. Dan tambah banyak, ini nggak akan tambah sedikit. Ya, semoga Al-Ma'sum nanti rajin buat kajian-kajian Ahlus Sunnah yang sudah dapat nur Hidriyahnya. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan ya perkataan dari Buya Ar-Razi tentang orang yang suka membid'ahkan, menyesatkan, itu adalah wali setan. Padahal hadis Nabi SAW itu sahih tentang masalah bid'ah. Jadi teman-teman semuanya, saya akan meluruskan makna wali Allah dengan wali setan. Kemudian di masyarakat, ya, wali adalah gelar yang memiliki prestasi tinggi, orang yang dianggap sudah mencapai derajat wali, segala tindakan dan ucapan bak titah raja harus diterima dan dilaksanakan meski tak jarang melanggar syariat. Mestinya keadaan ini tidak terjadi bila masyarakat paham tidak semua orang yang dianggap sebagai wali adalah wali Allah. Adalah perkara yang lumrah bila kita mendengar kata-kata wali. Di sisi lain terkadang menjadi sesuatu yang asing bila disebut kata wali setan. Itulah yang sering kita jumpai di antara kaum muslimin, bahkan sering menjadi sesuatu yang aneh. Yaitu bagi mereka kalau mendengar kata wali setan, fakta ini menggambarkan betapa jauhnya persepsi saudara kita kaum muslimin dari pemahaman yang benar tentang hakikat wali Allah. Dan lawannya adalah wali setan. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan tampilkan ya, ini video penjelasan singkat oleh guru kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafidhahu ta'ala. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang bid'ah, yang marah siapa? Setan pertama kali. Kemudian setan mewahyukan kepada wali-walinya, wali setan ini. Untuk apa? Untuk marah. Karena setan juga punya apa? Punya wali. Jadi ada dua wali, ada wali Allah, ada wali setan. Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Al-Furqanu Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Dan ini terus sepanjang sejarah. Artinya dari mulai dakwah ini didakwakan pertama kali oleh Nabi Nuh alaihissalam, karena Rasul yang pertama Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai terus kepada sahabat tabi'in sampai sekarang. Ketika orang mendakwakan mesti dimusuhi. Kalau mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengar penjelasan yang singkat dari guru kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafidhahu ta'ala. Jadi saya akan teruskan tentang pembahasan yaitu wali Allah vs wali setan. Ketika disebut kata wali, maka yang langsung terbayang dalam benak kita adalah suatu keanehan, yaitu ataupun yang nyeleneh-nyeleneh, dan itulah yang ditangkap dari pemahaman masyarakat terhadap wali ini. Maka bila ada orang yang bertingkah aneh, apalagi kalau sudah dikenal sebagai kiai, mempunyai indera keenam sehingga mengerti semua yang belum terjadi, segera disebut sebagai waliullah. Bahkan ada juga yang disebut sebagai wali padahal sering meninggalkan sholat wajib. Ketika ditanyakan, dia menjawab, kami sudah sampai tingkat ma'rifat, jadi tidak apa-apa, tidak mengerjakannya. Sedangkan sholat itu bagi yang masih taraf syariat. Lalu siapakah wali Allah yang sebenarnya? Definisi wali, secara etimologi, kata wali adalah lawan dari adu, yaitu musuh. Muwa'alah adalah lawan, dan muha'adah, permusuhan. Maka wali Allah adalah yang mendekatkan dan menolong agama Allah atau orang yang didekati dan ditolong oleh Allah. Definisi ini semakna dengan pengertian wali dalam terminologi Al-Quran sebagaimana Allah berfirman yang artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat dan janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Surat Yunus ayat 62-64. Jadi teman-teman semuanya, jadi wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta menjauhi perkara maksiat.
Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan Allah Ta'ala menginformasikan bahwa para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa saja yang bertakwa maka dia adalah wali Allah. Tafsir Ibnu Katsir 384. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin bahwa wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka merealisasikan keimanan di hati mereka terhadap semua yang wajib diimani dan mereka merealisasikan amal soleh pada anggota badan mereka dengan menjauhi semua hal yang diharamkan seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram. Mereka mengumpulkan pada diri mereka kebaikan batin dengan keimanan dan kebaikan lahir dengan ketakwaan. Merekalah wali Allah. Wali Allah adalah orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan ya, yang dijelaskan tadi Ustadz Yazid ya. Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'us syaiton mengatakan bukan termasuk wali Allah melainkan orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan apa yang dibawanya dan mengikuti secara lahir maupun batin. Barang siapa yang mengaku mencintai Allah dan walinya namun tidak mengikuti beliau maka tidak termasuk wali Allah. Bahkan jika dia menyelisihi, maka termasuk musuh Allah, yaitu wali setan. Allah berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surat Al-Imran ayat 31. Kemudian Hasan Al-Basri berkata, suatu kaum mengklaim mencintai Allah. Lantas Allah turunkan ayat ini sebagai ujian bagi mereka. Allah sungguh telah menjelaskan dalam ayat tersebut, barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintainya. Namun, siapa yang mengklaim mencintainya tapi tidak mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak termasuk wali Allah. Walaupun banyak orang menyangka dirinya atau selainnya sebagai wali Allah, tetapi kenyataannya mereka bukan wali Allah. Dari uraian di atas terlihat bahwa cakupan definisi wali ini begitu luas, mencakup setiap orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Maka wali Allah yang paling utama adalah para nabi. Para nabi yang paling utama adalah para rasul. Para rasul yang paling utama adalah ulul azmi. Sedangkan ulul azmi yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka sangatlah salah suatu pemahaman yang berkembang di masyarakat kita saat ini bahwa wali itu hanya monopoli orang-orang tertentu, semisal ulama, kiai, apalagi hanya terbatas pada orang-orang yang memiliki ilmu yang aneh-aneh dan sampai pada orang yang meninggalkan kewajiban syariat yang dibebankan padanya. Dan ingat ya teman-teman semuanya, sekali lagi, wali Allah itu adalah beriman, bertakwa, dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Dan apalagi ya, mengerjakan amalan-amalan yang tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, tidak pernah sholat, ya, kemudian disebut wali, ini adalah wali syaitan. Nah teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.